Salam. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita pada saat ini dengan sukacita Allah dalam ibadah raya Minggu 3 Mei 2020. Dengan sukacita, dengan kemurahan, dengan berkat Tuhan, kita kembali ada di rumah Tuhan pada saat ini. Puji syukur Bapak Ibu dan saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam Filipi 4. Ayat yang keempat sampai yang ke-9. Berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Puji Tuhan, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi pada saat itu dikatakan di sana, supaya tetap bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita. Sekali lagi Rasul Paulus mengatakan di sini dikatakan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus menguatkan jemaat yang ada di Filipi. Kalau secara manusia pada saat itu, pada kondisi itu, Rasul Paulus bisa saja punya banyak alasan untuk tidak bersukacita. Kenapa? Karena pada saat itu juga kondisi dari Rasul Paulus sedang dalam penjara dan menunggu akan dieksekusi hukuman mati. Jadi pikiran Paulus otomatis terganggu karena beban perasaan yang memprihatinkan, yang menyusahkan hatinya semakin bertambah. Sebab apa? Dia di dalam penjara. Saat yang bersamaan juga terjadi perselisihan di antara para leader gereja yang ada di Filipi pada saat itu. Kita baca pada ayat yang kedua. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi ini yang terjadi. Paulus di dalam penjara. Pemimpin gereja yang ada di Filipi yang bernama Eudia dan Sintike pada saat itu sedang terjadi perselisihan di antara mereka. Jadi hal inilah yang berpotensi bagi Paulus untuk tidak dapat bersukacita, alasan untuk tidak dapat bersukacita. Namun kata-kata Paulus yang menguatkan dan menghiburkan pada ayat yang keempat ini mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Padahal di dalam kenyataannya Paulus, jika ditinjau dari latar belakang dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, Paulus sedang dalam penjara dan bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi. Dia katakan bersukacitalah. Ya, ini bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi dengan Paulus karena dia sedang di dalam penjara. Dia katakan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk tetap bersukacita, terutama Eudia dan Sintike yang terjadi perselisihan, kesalahpahaman pada saat itu. Menemukan sukacita didapati hanya di dalam Tuhan. Jadi sukacita menjadi dasar Paulus bersukacita adalah pengenalannya akan Kristus serta kebenaran. Inilah yang menjadi sukacita sejati Paulus. Filipi
ayat pasal 4 ayat yang ke-8. Kita baca. Filipi 3 ayat yang ke-8. Sekarang sampai 9, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Inilah dasar Rasul Paulus bersuka cita walaupun dia pada saat itu dalam keadaan yang juga sedang dipenjara. Inilah alasan dasarnya Rasul Paulus bersuka cita karena dia memperoleh Kristus sehingga dia mampu untuk menguatkan jemaat yang ada di Filipi, terutama pemimpin gereja Euodia dan Sintike pada saat itu. Jadi apa yang membuat Rasul Paulus bersuka cita meskipun menghadapi kondisi yang berat? Jadi dasarnya sudah jelas. Karena dia memperoleh Kristus, itu dasarnya. Pengenalan yang benar akan Kristus di dalam kehidupan Rasul Paulus. Jadi itu alasannya, dasarnya. Dia dapat bersuka cita meskipun menghadapi kondisi yang berat pada saat itu. Jadi yang pertama, yang membuat Rasul Paulus tetap bersuka cita. Karena yang pertama, Rasul Paulus menyatakannya kepada Allah dalam doa dan permohonannya. Menyatakannya kepada Allah dalam doa dan permohonannya. Pada ayat yang ke-6 kita baca. Bagian yang ke-B, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang membuat Rasul Paulus tetap bersuka cita walaupun menghadapi berbagai-bagai persoalan yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi, yang dapat mencuri, dapat mengalihkan sukacita kita adalah kekhawatiran dan ketakutan. Bila hal tersebut menghinggapi kehidupan manusia, maka hal tersebut dapat menghilangkan sukacita. Jika terjadi ketakutan dan kekhawatiran, beban mental yang dialami oleh orang yang sedang dalam kekhawatiran dapat menurunkan semangat, dapat menurunkan stamina. Sebab ketakutan yang paling mengerikan adalah ketakutan dan kekhawatiran itu sendiri. Jadi, rasa takut dan khawatir dapat melenyapkan sukacita kita. Tetapi Paulus punya dasar yang kuat. Kenapa dia tetap bersukacita? Karena dia memperoleh Kristus dalam kehidupannya. Jadi, benarlah apa yang dikatakan dalam kitab Amsal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Manusia bisa saja khawatir, manusia bisa saja takut dengan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi Paulus menegaskan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi maupun kepada kita semua pada saat ini, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ayat yang ke-6 tadi kita baca lagi, bagian yang ke-A. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Di sini Paulus menegaskan kembali, janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Tetapi kita mau menyatakannya kepada Allah di dalam doa dan permohonan kita. Sebab di dalam Kristus ada jaminan. Di dalam Kristus ada jaminan sukacita. Yohanes 14 juga ayat yang ke-27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera, sukacita itu hanya bersumber, hanya datangnya daripada Allah, hanya Allah yang dapat memberikan jaminan sukacita itu kepada kita semua. Apalagi seperti kondisi yang terjadi pada saat hanya Allah. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar di dalam Kristus, maka kita dapat memperoleh sukacita itu daripada Tuhan itu sendiri, daripada Yesus Kristus. Dia berikan kita sukacita. Itulah jaminan bagi kita semua.
saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa Paulus tetap mampu bersukacita? Karena yang kedua, karena penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kembali kita baca ayat yang ke-6b sampai yang ke-7. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang melampaui. Damai sejahtera Allah yang melampaui, di sana dikatakan segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus, ya. Karena kita sudah memperoleh Kristus tadi. Memperoleh Kristus, maka Kristus yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Ketika kondisi yang terjadi seperti yang dialami oleh Paulus. Karena Yesus sudah memberikan jaminan bahwa di dalam Dia ada damai sejahtera. Jadi sepenuhnya penyerahan diri kita kepada Tuhan berpotensi untuk kita menerima kekuatan ilahi. Sehingga diberi kemampuan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sekali lagi, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan berpotensi untuk kita menerima kekuatan ilahi. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita diberikan kemampuan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Filipi 4 ayat yang 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah dasar Rasul Paulus tetap bersukacita. Segala perkara yang terjadi dapat ditanggung karena kekuatan yang bersumber, kekuatan ilahi yang bersumber daripada Tuhan. Memberikan kemampuan kepada Rasul Paulus, kepada kita semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita melihat apa yang terjadi. Karena sukacita di dalam kondisi yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Karena sukacita damai sejahtera Tuhan yang melingkupi kehidupan Rasul Paulus. Itu ketika mereka dipenjara, dalam kisah mencatat kisah yang ke-16 ayat yang ke-25. Pada saat itu, pada tengah malam, ketika Paulus dan Silas ada di penjara, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Inilah ekspresi sukacita di dalam Tuhan, meskipun mereka sendiri dipasung, dipenjara, akan dieksekusi mati pada saat itu. Tetapi karena ada sukacita Allah, jaminan sukacita yang bersumber dari Tuhan, meskipun mereka dalam penjara, mereka tetap dapat memuji Tuhan. Di sana dikatakan pada tengah malam Paulus dan Silas berdoa memuji Tuhan. Ini adalah ekspresi sukacita orang yang di dalam Tuhan mengenal Kristus. Maka pada saat itu juga terjadi gempa bumi yang hebat. Dan pasung tangan kaki mereka yang sedang terpasung yang akan dieksekusi mati terlepas, mereka terbebas karena kuasa Allah. Dan pintu-pintu penjara terbuka. Dan inilah yang menjadi sukacita Paulus, karena dia tahu segala sesuatu yang lama dibuang karena pengenalan di dalam Kristus Yesus. Yang berikutnya, yang menjadi dasar Paulus bersukacita adalah, kita baca ayat 8 dan 9 dari Filipi 4 ayat 8 sampai yang ke-9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang ketiga, Rasul Paulus berpikir benar, berpikir positif, walaupun dia sendiri sedang di dalam keadaan di penjara. Jadi pikiran manusia adalah bagian
yang sangat berpengaruh dalam sikap hidupnya. Jadi sikap yang diperbuat oleh manusia pada dasarnya adalah reaksi dari apa yang terjadi dalam pikirannya. Sekali lagi saya katakan, sikap yang diperbuat oleh manusia pada dasarnya adalah reaksi dari apa yang terjadi di dalam pikirannya. Jadi dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi kekhawatiran, dalam kondisi yang menakutkan, kita tidak bisa segala sesuatu itu dirasionalkan dengan konsep kita tanpa menaklukkannya kepada Kristus. Di dalam 2 Korintus juga, dalam tulisan Paulus 2 Korintus 10 ayat yang kelima, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita diperintahkan untuk berpikir benar dengan konsep yang berasal dari Allah. Konsep yang berasal daripada Allah yaitu tadi pada ayat yang ke-8 ini tadi. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Pikirkanlah semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Inilah konsep pola pikir yang bersumber datangnya daripada Allah. Maka hal itu di sana ayat yang 9 mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua kalau kita melakukannya semuanya itu. Damai sejahtera akan menghampiri, akan datang di dalam kehidupan kita yang membawa kita kepada sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Jadi menghadapi kondisi yang sedang terjadi seperti pada saat ini, kita sebagai orang percaya tidak hanya berpikir sekali lagi secara rasio kita saja, tetapi dengan konsep Allah, melibatkan Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pikiran yang positif, pikiran yang baik, pikiran yang benar, hal itu dapat mempengaruhi suasana hati kita. Jika yang kita terima, pikiran kita yang baik, maka yang dicerna adalah hal yang positif, dan keluarnya adalah damai sejahtera, adalah sukacita Allah yang tidak bisa diberikan oleh dunia tadi, yang hanya diberikan penjaminnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang dapat juga dirasakan oleh orang lain. Sukacita yang dapat dirasakan oleh orang lain karena kita berada di dalam Kristus Yesus. Seperti Rasul Paulus dan Silas ketika mereka di dalam penjara yang sedang dipasung, mereka tetap bersukacita memuji Allah, maka mujizat Tuhan terjadi, keajaiban Tuhan terjadi, pembelaan dan pertolongan Tuhan terjadi. Tidak lagi terjadi kekhawatiran, ketakutan ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan. Karena dengan kuasa ilahi, kekuatan ilahi datang melingkupi mereka. Maka yang terjadi apa yang saya katakan tadi, bukan damai sejahtera itu milik kita sendiri, tetapi orang yang ada di sekitar kita juga akan merasakan sukacita. Kepala penjara itu, ketika dia juga dalam ketakutan melihat hal yang terjadi, apa yang terjadi ketika dia mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, hidupnya diubahkan, sukacita besar didapati karena dia diselamatkan, menjadi orang yang diselamatkan. Itulah sukacita, karena pengenalan yang benar di dalam Kristus Yesus. Itulah sukacita. Jadi sukacita itu bukan hanya milik dan bagian kita saja, tetapi bagi orang lain yang ada di sekitar kita, karena kuasa Allah juga menjangkau mereka sehingga mereka mendapati sukacita yang diberikan oleh Tuhan, bukan diberikan oleh dunia ini. Jadi benih sukacita adalah pikiran yang positif, sebab dengan melakukan sukacita mendatangkan damai sejahtera Allah. Jadi dengan melakukan ayat yang ke-8 ini tadi, maka itu akan mendatangkan damai sejahtera Allah yang akan melingkupi kehidupan kita. Memiliki sukacita, sebab hati dan pikiran dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Orang yang memiliki sukacita karena memiliki perbendaharaan hati yang baik karena Tuhan. Oleh sebab itu di sana dikatakan pada ayat yang ke-5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah ini sebagai orang percaya, kita harus memiliki hati yang baik
supaya damai sejahtera itu terpelihara karena Tuhan yang memelihara kita, karena kita melakukan firman Tuhan pada ayat yang ke-9. Melakukan ayat yang ke-8, berhati yang baik, menyatakan semuanya kepada Allah, maka Allah sebagai sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka ada sukacita, damai sejahtera Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, menyucikan kami. Biarlah kami hidup baru di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, meteraikan tubuh dan darah-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur Bapa, Engkau pakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku menang, karena salib-Mu ku hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, angkatlah roti di atas kepala kita. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah dipecahkan
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Terimalah dengan iman kita. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan, angkatlah cawan di atas kepala kita, firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Terimalah dengan iman kita. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus, kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu yang memulihkan kami. Tubuh dan darah-Mu yang menyucikan kami. Engkau nyatakan kasih-Mu, kebesaran-Mu bagi kami. Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami. Kami menang di dalam Engkau. Mujizat Tuhan nyata, mujizat Tuhan terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah terima tubuh dan darah-Mu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur pada saat ini. Engkau memberkati ibadah kami. Engkau memberkati jemaat ini. Engkau memberkati dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, jemaat umum. Semua dalam pemeliharaan. Semua dalam penyertaan Tuhan. Hidup yang diberkati. Hidup yang dipulihkan. Karena sukacita Tuhan terus melingkupi kehidupan jemaat GBT El Shaddai di tempat ini. Karena kasih-Mu nyata bagi kami. Sumber damai sejahtera kami, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang telah datang untuk menyelamatkan kami. Memberikan hidup baru di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima kuasa. Kami terima mujizat. Kami terima berkat Tuhan. Atas kehidupan kami terus terjadi. Pelipat gandaan, pemulihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Untuk kasih setiamu Engkau memelihara hari-hari kami, kehidupan kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi bagian kami semua. Kami beribadah kepada Tuhan, membawa berkat sukacita, damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Amin.